Lisani Yafqahu Qawli. Yang kami hormati ibu-ibu anggota MGMP Matematika wilayah kami. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini pada kegiatan MGMP kami bisa melakukan sosialisasi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana kami adalah salah satu dari guru penggerak yang berasal dari SMP Negeri 1 Bandung. Kemudian dalam hal ini kami juga akan mensosialisasikan bagaimana budaya-budaya positif penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dengan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita, sehingga kita umat manusia dibawanya dalam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah ibu-ibu, kita akan melihat bagaimana penerapan aksi nyata dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Memang kita lihat dari kebudayaan ini menjadi ilmu-ilmu nyata di dalam kehidupan masyarakat kita. Contohnya mengenai masalah sikap dan perilaku itu akan banyak digali dalam ilmu pendidikan kewarganegaraan. Kemudian masalah agama, masalah ketuhanan akan dilihat dalam pendidikan agama. Kemudian dalam masalah hitung-hitungan kita akan lihat dalam pembelajaran matematika. Kemudian dalam kehidupan berbahasa yang kita pelajari adalah contohnya pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Memang benar bahwa pendidikan merupakan penyebaran dari benih-benih kebudayaan yang ada di kehidupan kita. Kemudian kita lihat di sini. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Seperti kita lihat di dalam lingkungan sekolah kita, ya, di kelas kita adalah tempat pendidikan karakter yang lebih banyak yang diperoleh siswa daripada di rumah. Walaupun pada kenyataannya kita lihat anak didik kita memang banyak beradanya di rumah dengan orang tua. Tetapi ketika di sekolah lah, karena dengan pengajaran teratur, nilai-nilai kemanusiaannya, nilai-nilai karakternya dapat kita teruskan. Ya. Kemudian dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita lihat mengenai pelaksanaan pendidikan. Kita mengenal adanya Ingaso Sungkulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Peguri Handayani. Di mana di sini kalau guru berada di depan adalah guru memberikan contoh kepada siswanya, guru ketika di tengah adalah memberikan motivasi, membangun semangat kepada siswanya, ketika Peguri Handayani guru menjadi pendorong bagi peserta didiknya. Jadi di sini kita diharapkan sebagai guru khususnya dalam pendidikan matematika dapat menerapkan ketiga filosofi tersebut. Kemudian di dalam pelaksanaannya di sini kita akan terlebih dalam pelaksanaannya kita mensosialisasikan terlebih
terkait, contohnya adalah dengan kepala sekolah, guru bidang studi, dan guru sekolah kita, karena kita akan menerapkan filosofi tersebut. Ya. Kemudian di sini dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, guru pemberi contoh, pembangun semangat, pemberi motivasi, dan membangun nilai karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat penting sesuai dengan perkembangan teknologi dan pendidikan saat ini. Yang terkena seperti yang tadi ya, yang ada yang 3, guru harus memberikan dorongan dan arahan, mampu menciptakan ide, dan harus bisa memberikan teladan dan contoh yang baik dengan perkataan dan tindakan yang baik. Kemudian di dalam pembelajaran, bagaimana seorang guru bisa merancang pembelajaran yang kreatif kepada siswanya, pembelajaran tidak menyenangkan. Karena di sini pada abad milenial ini kita menghadapi anak didik kita yang beragam dengan kemajuan teknologinya, kita juga harus memberikan pembelajaran dengan IT kepada peserta didik. Kemudian siswa mengakses informasi sendiri dari internet, sehingga kegiatan pembelajaran dapat kita pusatkan kepada siswa itu sendiri. Kita bisa menerapkan guru adalah fasilitator yang memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya. Kemudian seperti masa pandemi kemarin yang kita sudah hadapi adalah pembelajarannya melalui daring. Kita mungkin ibu-ibu juga sudah menerapkan penggunaan Google Classroom, di mana di situ kita menyampaikan materi pembelajaran, pemberian tugas, penilaian harian yang dapat diakseskan oleh seluruh siswa. Kemudian ketika ada kita menyimpan materinya seperti Google Classroom, itu adalah rekam jejak, sehingga kita dapat memantau kegiatan siswa dan kegiatan-kegiatan yang telah siswa berikan dapat kita pertanggungjawabkan. Kalau untuk pembelajaran di kelas, kita juga dapat melakukan inovasi dengan memberikan pembelajaran secara berkelompok agar siswa tidak hanya jenuh dalam belajar. Tetapi dengan keadaan sekarang, tentu kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di sini ketika ada pembelajaran secara berkelompok, siswa dapat saling berbagi dan mengeksplor kemampuannya. Kita bisa lihat di sini adalah beberapa siswa melakukan kegiatan berkelompok. Mudah-mudahan besar harapan kita nantinya siswa bisa saling berbagi informasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk pelaksanaan hasil kegiatan berkelompok yang telah mereka lakukan pada saat presentasi. Selain dari itu, karena anak-anak kita sudah menggunakan media telekomunikasi, untuk tugas-tugasnya pada bidang keterampilan, kita juga bisa membuat mereka membuat video pembelajaran, sehingga dapat mengekspor pemahaman materi pembelajaran yang telah mereka terima dari kita. Mereka dapat memperoleh informasi yang lebih luas dari YouTube, dari Google, dari Berkeley, dan itu mereka masukkan dalam video pembelajaran yang nantinya mereka unggah di YouTube, mungkin bisa menjadi nantinya sebagai ladang materi bagi mereka, juga dapat lagi membagi informasi mereka yang telah mereka peroleh. Kemudian kita juga lihat di sini dalam penggunaan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tidak hanya melakukan kegiatan prakteknya hanya di dalam kelas, tetapi juga bagaimana prakteknya secara keseluruhan di kelas. Kita lihat di sini
apa itu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah ya, di sini ketika pembelajaran di kelas kita masih sering mungkin menjudge siswa. Artinya misalkan ketika siswa terlambat, kita mungkin ada yang tidak memperbolehkan siswa masuk tanpa mendengar alasannya. Karena kesepakatan kita sebelumnya, jika siswa terlambat tidak boleh masuk. Atau contohnya ketika siswa lupa membuat PR juga tidak boleh masuk kelas atau mengikuti pembelajaran. Di sini pada filosofi Ki Hajar Dewantara kita diminta kembali untuk mempraktekkan itu restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang kuat. Berarti di sini kita adalah menciptakan kondisinya. Kita tidak memberikan hukuman terlebih dahulu, di mana dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap yang akan kita lihat di sini. Penyelesaian masalahnya apabila dihadapi oleh siswa. Itu apa yang pertama? Menstabilkan identitas, kemudian lagi validasi tindakan, yang ketiga di sini menanyakan keyakinan. Apa maksudnya? Misalkan kita memiliki satu kasus ibu-ibu, misalkan siswa datang terlambat. Ya, mungkin nanti diminta terlebih dahulu kita menanyakan identitas siswa, menanyakan tempat tinggalnya, penyebabnya, kenapa mereka bisa datang terlambat. Kemudian kita lihat apakah yang mereka lakukan itu benar dengan datang mereka terlambat. Contohnya misalkan mereka baru bersiap-siap ke sekolah pada jam 7. Tentu saja mereka akan terlambat. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang terlambat seperti itu, kita tanyakan apakah dengan persiapan mereka pada jam 7 itu sudah benar atau tidak. Tadi kita sudah tanyakan dengan tempat tinggal yang mungkin jauh, mereka baru datang setelah itu. Nah, ketika kita menanyakan apa masalahnya, siapa dasarnya apa, itu yang maksudnya kita memvalidasi apa tindakan yang mereka lakukan. Ketika rasanya bisa kita terima dengan alasannya yang benar, kita kembali menanyakan keyakinan mereka. Apakah dengan kesepakatan yang telah kita lakukan sebelumnya, tindakan mereka benar atau salah. Kemudian dari tindakan yang mereka lakukan itu, apa yang bisa mereka carikan solusinya sendiri terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan segitiga restitusi ibu-ibu. Jadi diharapkan nantinya mungkin kita akan bisa menerapkan ini sebanyak 100% nantinya. Tidak kadang-kadang nantinya hanya pada beberapa kasus saja. Mungkin ketika kita masih lihat di luar sana, ya, ketika misalkan siswanya datang terlambat, ada gurunya yang langsung tidak memperbolehkan masuk tanpa menanyakan alasan yang terlebih dahulu, tanpa melihat kenyataannya yang ada di lingkungan, kemudian tanpa melihat lagi kesadaran yang diperoleh oleh siswa dari masalah yang mereka lakukan, tanpa mereka nantinya menyadari apa kesalahannya dan apa solusinya. Mudah-mudahan nantinya ketika kita menghadapi masalah siswa seperti itu, kita bisa menerapkan segitiga restitusi di dalamnya tanpa kita bisa langsung menjudge siswa. Kemudian di sini kita akan lihat lagi dalam penerapan Ki Hajar Dewantara ini adalah bagaimana penerapan sesungguhnya di kelas dan di sekolah yang telah dilakukan.
dalam filosofi Kejadian Ibu-ibu ada penerapan budaya-budaya positif yang telah kita lakukan di kelas kita. Kemudian juga kita sosialisasikan kepada pemangku kepentingan. Maksudnya di sini bagaimana agar kesepakatan yang telah kita buat menjadi kesepakatan sekolah. Kita lihat tadi pada awalnya ada budaya-budaya positif ya Bapak Ibu, mungkin sudah biasa adanya budaya 5S, adanya salam, mematuhi. Kemudian juga di situ kita bisa membuat kesepakatan kelas, mungkin sudah biasa kita lakukan Ibu-ibu ya di awal semester. Ketika kita membuat kesepakatan, nantinya ada sanksi kepada anak-anak yang melanggar kesepakatannya tadi. Sehingga tadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi di dalamnya. Mungkin contoh kesepakatan kelas yang bisa kita lakukan yang pertama adalah disiplin waktu. Berarti ketika nantinya ada siswa yang terlambat, tentu ada resiko yang harus mereka terima. Mereka yakin ya karena telah mereka sepakati dulu. Yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kegiatan ini juga sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Akan selalu, bukan sering ya, selalu ya kita lakukan. Dan ini ada satu budaya positif yang mungkin sudah menjangkau sebelumnya di sekolah kita. Adalah saling menghargai dan berkata sopan. Diharapkan nantinya ya mungkin masalah-masalah yang terjadi antara siswa yang sering ya itu bisa kita atasi. Kemudian yang keempat, bertanya apabila masih ada hal-hal yang diragukan oleh siswa. Jadi mereka tidak diam saja. Jadi ketika pembelajaran kelas kita kaku, kita kembalikan kepada kesepakatan kelas yang telah kita usahakan. Mungkin yang kelima adalah tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Dengan berbagai macamnya etnis, perbedaan ras, mereka tetap saling menghormati. Kemudian yang keenam, mengumpulkan tugas tepat waktu. Khususnya seperti kita adalah dalam pembelajaran matematika, dalam pembelajaran hitungan, semuanya dilaksanakan dengan hitungan yang pasti. Demikianlah Ibu-ibu tentang sosialisasi kita mengenai filosofi pembelajaran Kejadian tentang segitiga restitusi, budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas. Jika ada ibu-ibu yang mau menanggapi, yang bertanya, dipersilakan. Ya, dari pergeseran kurikulum yang telah kita laksanakan. Tetapi kembali di sini dengan kurikulum yang baru yang akan kita terapkan adalah penegasan kembali dari pelaksanaan filosofi keadaan dewasa, yang mana nantinya tetap adanya penerapan positif dalam pembelajaran, dan terutama sekali bukan yang adalah siswa adalah peserta didik yang memang yang harus kita bangkitkan motivasinya dalam pembelajaran. Berarti pembelajarannya terpusat kepada siswa. Kemudian di sini mungkin kita dengar adanya kata budaya yang menghamba kepada anak. Itu perbedaannya telah berbeda dengan kepada Sang Pencipta. Menghamba kepada anak maknanya adalah memprioritaskan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa adalah sebagai pusat pembelajaran. Mungkin hal ini sudah kita terapkan sebelumnya Ibu-ibu ya, dari pembelajaran kurikulum 2013, di mana pembelajarannya telah berpusat kepada siswa. Yang pada kesempatan ini adalah itu kembali ditegaskan. Jadi intinya kita kembalikan ke filosofi, kita punya tokoh yang bagus yang diakui secara nasional dan internasional, dan kembali kita ambil sebagai pegangan dalam sarana pendidikan di negara kita. Itu intinya. Ketika siswa ada masalah, kita sudah menganalisa terlebih dahulu. Dan yang penting pada hari ini adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah ada itu selalu kita terapkan. Tanpa nantinya ketika ada masalah ya, ada masalah teknis, karena kita terburu-buru atau keadaan tidak memungkinkan, kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi kita diharapkan secara konsisten tetap menerapkannya kepada siswa agar kita sebagai guru tidak hanya sebagai posisi kontrol saja yang mengontrol kepada siswanya, tanpa siswa bisa bergerak dengan kemampuannya sendiri, hanya guru yang pencap rasa bersalah kepada siswa, tidak seperti itu. Tetapi kembali memanusiakan siswa itu sendiri.
kita mendengar apa masalahnya, kemudian kita kembalikan kepada dirinya sendiri, mau menyadari kesalahannya atau tidak, dan mau memperbaiki kesalahannya. Jadi pada hari ini kita kembali dibangkitkan dengan semangat yang telah ada sebelumnya, agar tetap semakin mengembangkannya di kedepannya. Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, terima kasih banyak. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.